Perkenalkan, nama saya adalah Fatur Rashid Ibrahim dengan NIM 0523759646. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web yang telah saya kerjakan. Untuk tugas 3 ini merupakan lanjutan pengembangan dari tugas-tugas sebelumnya yaitu aplikasi Sita atau sistem Sita sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar kalau tidak salah, menggunakan Vue.js. Nah, fokusnya pada tugas 3 ini kita akan menggunakan konsep view komponen dan juga template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasinya. Oke, sambil kita melihat kode dan juga aplikasinya, kita juga sambil mereview masing-masing poin penilaiannya ya. Sekarang kita mulai dari yang 1.1 arsitektur dan struktur proyek dari Vue.js, mulai dari struktur folder, penamaan file, struktur komponen, dan menerapkan pemakaian view komponen dan template. Oke, kita akan tunjukkan yang pertama dari struktur foldernya ya. Untuk struktur folder ini saya sudah menyesuaikan. Jadi dari styling eksternal, kemudian aset-aset yang lain. Untuk data pun ini kita menarik dari JSON. Kemudian untuk logic ini ada di JS dan sudah dipisah untuk masing-masing komponennya. Kemudian di sini ada service untuk penarikan datanya ya. Nah, ini ada API dan juga ada app. Kemudian ada juga HTML untuk strukturnya, di mana di sini pun saya sudah menggunakan template ya, seperti TPL tracking, TPL stock, kemudian TPL order, TPL badge, dan juga TPL modal yang namanya sudah cukup konsisten sehingga mudah untuk dicari. Kemudian kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu ke 1.3 dulu ya, supaya sesuai dengan flow sistemnya, yaitu conditional seperti VIF, VElse, dan yang lainnya ya. Nah, untuk VIF ini jadi saya menggunakan semacam state. Kita lihat di sini, this log. Nah, di sini ya, di sini saya menggunakan VIF. Apabila user itu belum login, maka yang akan ditampilkan adalah halaman login ini. Tapi apabila ternyata usernya sudah melakukan login atau VElse ya, maka nanti akan masuk ke dashboard. Nah, sebelum masuk ke dashboard, saya ingin menampilkan dulu di pojok kanan atas ini ada switch untuk ganti mode ya, dark mode dan light mode. Oke, sekarang kita masuk. Nah, setelah masuk, dia akan otomatis berpindah ke dashboard secara reaktif tanpa harus mereload sistem atau aplikasinya. Kemudian kita akan masuk ke poin 1.2, yaitu penggunaan data binding, directive, array, dan filter, dan lain-lain ya. Nah, untuk contohnya itu ada di stok bahan ajar. Untuk stok bahan ajar ini yang pertama, yang ada di tabel ini semuanya saya menggunakan V4 ya. Jadi melooping, coba kita lihat di sini ya, filter. Nah, di sini ada V4. Jadi saya akan saya melakukan looping berdasarkan item.code untuk menampilkan semuanya. Kemudian untuk penulisan teks pun ini saya menggunakan masthead ya, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak. Nah, untuk harga ini saya menggunakan filter. Filternya itu bisa kita lihat di stock table. Nah, di sebelah sini ya, ini filters. Jadi saya menambahkan currency RP ke dalam harga, sehingga yang tadinya harganya itu misalkan 80.000 polos seperti ini, dia akan otomatis
menambahkan RP dan juga ada titiknya, sehingga tampilannya lebih enak untuk dilihat. Kemudian selain itu juga saya menggunakan vbind di sini, khususnya pada get status class item. Nah ini ya, titik 2 ini sebenarnya adalah vbind, di mana dia akan menyesuaikan status badge nantinya. Ini status badge ini ya. Jadi dia akan menyesuaikan pada stok. Kalau misalkan nanti stoknya itu berkurang di bawah batas safety ya, safety stock yang itu, maka warnanya akan berubah menjadi oranye. Tapi kalau misalkan ternyata udah sampai 0 stoknya, dia akan berubah menjadi warna merah. Itu bisa kita lihat di sini. Keywordnya menipis kalau tidak salah. Nah ini ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke poin 1.4, yaitu penggunaan properti computed ataupun methods. Untuk penggunaan computed dan methods itu bisa kita lihat pada ini ya. Jadi untuk filtering ini saya menggunakan computed, di mana dia akan otomatis mengkomputasi ulang sesuai dengan filter yang berjalan. Jadi yang ada di tabel ini dia otomatis berubah tanpa harus kita refresh halaman atau aplikasinya. Nah kemudian untuk reset ini saya menggunakan methods. Coba kita lihat di stocktable.js computed. Nah ini ya, filtered items. Ini saya menggunakan computed, dan untuk refresh reset ya, maaf maksudnya ini menggunakan methods. Bentar, reset. Nah ini ya, methods reset filters, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang watchers yang 1.5 ya. Minimal menggunakan 2 watcher untuk memantau perubahan data. Untuk penggunaan watcher itu ada di tracking pengiriman, di pesanan baru ya, yang pertama itu kalau misalkan kita nyalakan konsol, kemudian kita mengganti paket bahan ajar. Nah di sini muncul ya paket bahan ajar yang dipilihnya, apakah UT001 atau UT002. Kemudian yang kedua adalah dari dark mode. Jadi kalau kita mengaktifkan dan menonaktifkan dark mode, dia akan berubah di sini, menunjukkan adanya perubahan data. Kemudian yang berikutnya adalah formulir input dan validasi input sederhana menggunakan event handler. Oke, untuk contohnya itu ada di formulir pemesanan ini ya. Jadi yang pertama saya ini menggunakan view model. Kita lihat TPL order. Nah di sini kita lihat mana ya? Bentar. View input.name. Nah ini saya menggunakan view model atau two-way binding, two-way data binding, di mana apa yang kita input di sini ya, itu akan berubah datanya di JS. Kemudian kalau data di JS berubah, maka di tampilan juga ikut berubah. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan melihat di order form.js ya. Di sini ada submit order, di mana submit order ini merupakan validasi. Jadi apabila kita nanti klik buat pesanan, dia akan memvalidasi apakah semua input sudah sesuai atau belum. Maksud dari sesuai di sini adalah sudah diisi atau belum. Misalkan untuk name kita biarkan blank, kemudian kita coba untuk isi yang lain ya.
Nah, untuk paket bahan ajarnya yang ini, dan untuk ekspedisinya misalkan kita pilih reguler. Ketika kita buat pesanan, nah dia akan memunculkan hal seperti ini ya, untuk memvalidasi. Kemudian tadi ketika saya klik buat pesanan, itu sebenarnya masuk ke event handling, dimana kita klik button, itu dia masuknya ke event handler, dan akhirnya memunculkan pop-up seperti ini. Sekarang kita masukkan 05237596. Nah, sekarang sudah berhasil ya, dan dia akan langsung redirect ke tracking delivery order. Untuk tracking delivery order ini saya menambahkan sedikit kreativitas, 05237596. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada titik hijau yang menunjukkan, sebenarnya ini hanya titik supaya terlihat lebih estetik. Misalkan kita membuat update pesanan sedang diproses di Cakung DC misalkan ya. Ketika kita update status, nah ini akan ada hijau yang berikutnya. Kemudian kalau kita tutup pencarian, maka dia akan menutup pencarian yang tadi. Oh iya, kemudian untuk nomor order juga dia akan otomatis bertambah. Jadi yang defaultnya itu 0001, kemudian setelah kita buat yang tadi, nah dia menjadi 0002. Kalau misalkan kita bikin lagi yang baru, misalkan 05123 ABC paket IPS, ekspedisinya ini, kemudian kita buat pesanan ya. Nah, di sini dia nomor DO-nya menjadi 0003 begitu. Kemudian selain itu juga saya menambahkan di sini ada jam yang update ya secara real time. Nah, bisa dilihat barusan 34. Nah, ini juga jadi 34. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih telah menyaksikan.